Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah Xiaoyan kembali ke dunia nyata, dia mendapati bahwa pasukan Taisu sudah menghilang dan menemukan sosok wanita cantik yang dia kira sebagai Yuyan. Namun setelah melihat penampilannya, dia merasa sosok wanita ini bukanlah Yuyan. Pada saat ini Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya dan menatap para seniornya. Dan ketika melihat tidak ada yang kurang dari para kakak seniornya, segera dia langsung menghela nafas lega. Saat pikirannya yang tegang baru saja sedikit rileks, tiba-tiba Xiaoyan merasa lengan jubahnya telah kosong. Dia segera mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut. Sayang sekali, ucap Xiaoyan berseru dengan suara gemetar. Apa yang terjadi? Sosok wanita yang terlihat seperti Yuyan ini bertanya dengan ekspresi penasaran. Tahanan roh telah menghilang, ucap Xiaoyan. Melihat ekspresi panik dari Xiaoyan, wanita itu tampak sangat terkejut. Apakah maksudmu monster jelek bermata besar berwarna biru itu? Ucap wanita itu. Xiaoyan menatap wanita itu dan mengangguk dengan gugup. Kupikir kau sudah memberikannya kepada orang lain. Lagi pula, aku juga melihat dia tampak tidak keberatan. Bahkan sepertinya senang mengikuti dewa petarung itu pergi. Ucap sosok wanita itu berkata dengan santai. Mendengar ini, hati Xiaoyan langsung terasa dingin. Berdasarkan pemahamannya, tahanan roh pasti diculik untuk meningkatkan kekuatan Taisu. Ini semua akan menjadi merepotkan. Ucap Xiaoyan segera bergumam dengan nada khawatir. Dia merasa Taisu tidak mungkin tidak mengenali tahanan roh. Dengan kemampuannya, jika tahanan roh yang diperalat oleh Taisu, maka nasibnya mungkin akan lebih buruk daripada ditangkap oleh para leluhur di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Taisu juga dikenal ahli dalam seni formasi. Jika tahanan roh memiliki kemampuan yang diinginkan Taisu, maka mereka pasti tidak akan membiarkannya hidup dengan tenang. Setelah beberapa saat, tiba-tiba cahaya biru melintas di udara dan melayang di depan Xiaoyan. Mata besarnya menatap Xiaoyan tanpa menunjukkan emosi apapun. Mata iblis, bagaimana kau bisa ada di sini? Tahanan roh dan mata iblis seharusnya menjadi satu. Namun ternyata tahanan roh sengaja meninggalkan sebagian kekuatannya sebelum pergi untuk melindungi Xiaoyan. Apakah kau punya pesan untukku? Ucap Xiaoyan langsung bertanya dengan penuh harap. Pada saat ini mata iblis terdiam lama sebelum akhirnya mengucapkan 4 kata dengan suara pelan dan terputus-putus. Tolong selamatkan aku secepatnya. Xiaoyan menyusun 4 kata itu di dalam benaknya. Kemudian dia tersenyum pahit dan dia menyadari bahwa ini mungkin awal dari perjuangan baru yang tidak terelakkan. Cepat selamatkan aku, Xiaoyan bergumam dengan pelan. Namun tidak ada respon dari mata iblis. Yang terakhir hanya menatap dengan mata besarnya yang tampak aneh seolah-olah kesadarannya belum sepenuhnya terbangun tetapi matanya terbuka terlalu lebar. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan mata iblis berubah menjadi cahaya kemudian bergegas masuk ke dalam lengan jubahnya. Bukankah aku yang memberikannya kepadamu? Sebenarnya dia bisa berbicara. Wanita itu terkejut saat mendengar mata iblis berbicara. Selama berada di tangannya, mata iblis itu tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Sebelumnya wanita itu menyimpan mata iblis setelah terpisah dari tubuh tahanan roh. Namun dia tidak pernah mendengar suaranya. Makhluk ini belum sepenuhnya sadar. Perlu waktu untuk melatihnya. Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Apakah kau bukan Yuyan? Ucap Xiaoyan menatap wanita di depannya dengan terkejut. Wajahnya sangat mirip dengan Yuyan, tetapi jelas itu bukan dia.
Bahkan dia merasa suaranya mulai berbeda. Dengan lembut wanita itu duduk di atas batu putih yang hangat. Kakinya yang putih seperti giok digoyangkan dan nampak semakin indah dengan tali merah yang diikatkan di pergelangan kakinya. Akhirnya kita bertemu secara resmi. Kau adalah dia, bukan? Kata-kata itu membuat Xiaoyan terdiam. Dia langsung berpikir haruskah sekarang dia mengakuinya atau tidak. Karena sudah ketahuan, jadi berpura-pura tidak tahu tidak ada gunanya lagi sehingga lebih baik mengaku saja. Lagi pula, jika wanita itu memiliki niat jahat, dia pasti sudah menyerang sejak awal di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Hingga tidak akan mengejarnya sampai ke dunia sensi ini. Aku Ye Beijing, ucap wanita itu segera berkata dengan tenang. Mereka segera saling bertukar nama. Xiaoyan, ucap Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya. Tetapi saat bersentuhan dengan tangan lembut Ye Beijing, dia segera menarik tangannya kembali. Jadi kau sudah tahu siapa aku yang sebenarnya? Ucap Xiaoyan dengan penasaran. Mungkin di sini aku bisa menemukan beberapa jawaban. Ucap Ye Beijing dengan tenang. Xiaoyan ingin bertanya lebih banyak tetapi Ye Beijing memotongnya. Dia sedikit condong ke depan tampak ingin bertanya sesuatu yang membuat Xiaoyan semakin waspada. Hal-hal di sini sebaiknya dirahasiakan. Jika tidak, kita akan dimusnahkan, bisik Ye Beijing. Mendengar itu Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ayo kita tinggalkan tempat ini, ucap Xiaoyan langsung mengajaknya pergi. Wah, apakah kau akan membawaku pulang? Ucap Ye Beijing bertanya dengan wajah memerah. Xiaoyan langsung tertegun dan menunjukkan senyum canggung. Para kakak senior di sekitarnya menatap dengan pandangan penuh arti. Kecuali Ye Feiyu yang tetap tenang. Para senior lainnya mulai bercanda dan saling tersenyum serta memberikan jempol ke arah Xiaoyan. Bukan begitu, kita akan kembali ke alam dewa kuno. Dunia sensi sudah tidak aman lagi. Tempat ini telah dikuasai oleh Taisu dan mereka sedang mencariku kemana-mana. Xiaoyan langsung buru-buru menjelaskan, terlihat dengan jelas ada kepanikan di wajahnya. Oh, aku mengerti, jawab Ye Beijing patuh meskipun tatapannya tampak penuh teka-teki. Ini adalah para seniorku. Ini adalah kakak tertuaku Keiyun. Xiaoyan juga tidak lupa memperkenalkan satu persatu kakak seniornya. Ye Beijing segera memberi salam hormat dengan sopan. Senang bertemu dengan para senior. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga, mohon bimbingannya. Mendengar kata-kata itu, para seniornya langsung menatap Xiaoyan dengan tatapan penuh makna. Melihat tatapan ini segera Xiaoyan melambaikan tangannya. Kalian salah paham, bukan seperti yang kalian pikirkan. Baiklah, kita pergi. Teman yang datang dari jauh ini akan kujamu dengan baik, ucap perancang sambil menepuk dadanya dengan penuh percaya diri. Dia melirik Xiaoyan dengan senyum penuh arti seolah-olah ingin mengatakan bahwa dia tahu segalanya. Saat ini Xiaoyan hanya bisa menghela nafas panjang. Dia merasa jika ini dijelaskan lebih lanjut, itu hanya akan membuat semuanya semakin rumit. Saat berikutnya mereka segera meninggalkan planet ini. Di kejauhan arah alam dewa kuno mulai terlihat jelas. Mereka semua bergerak menuju tempat itu bersama Ye Beijing. Dengan takdir yang belum terungkap menanti di depan mereka. Sementara itu avatar Yuan Shen kembali berhenti di jalan yang ditempuh dan berbalik arah untuk melanjutkan pelatihan tubuh fisiknya. Setelah segel sementara itu dicabut, kekuatan tubuh Xiaoyan langsung mengalami terobosan. Hingga dia mencapai tingkat pertama dari keabadian para dewa. Terobosan itu terjadi begitu tiba-tiba, membuatnya tidak yakin. Apakah ini adalah kebetulan yang diatur oleh tekad atau hasil dari rasa cemas yang mendalam di dalam hatinya? Hingga menemukan keajaiban untuk menembus batasannya. Dia benar-benar melihat kakak seniornya tewas dalam pertempuran. Seperti yang pernah dialami oleh tim Fearless di masa lalu. Jadi Xiaoyan tidak ingin melihat kejadian tragis itu terulang kembali. Namun kekuatannya masih terlalu lemah untuk membantu. Di tengah ketegangan dan takut yang mendalam itu,
Xiaoyan akhirnya berhasil menemukan kekuatan hukumnya sendiri, yaitu kemurkaan api. Kekuatan hukum yang baru saja ditemukannya membuatnya terdiam sejenak. Namun takdir telah membimbingnya dan semua yang berada di luar jalan tengah telah terhubung sepenuhnya ke tubuhnya, membuat setiap bagian dirinya memiliki kekuatan tempur sekelas tingkat kuno. Setelah memasuki ranah baru ini, teknik dan kekuatan yang sebelumnya sulit dipahami kini menjadi jelas bagi Xiaoyan. Kau harus mengetahui tingkat dalam keabadian para dewa terbagi dalam beberapa tahap. Tingkat pertama disebut penguasaan dasar. Tingkat kedua cengkraman setengah penuh. Tingkat ketiga penguasaan kekal. Dan tingkat keempat itu disebut penguasaan di luar batas. Xiaoyan akhirnya mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sistem kultivasi dari Ye Beijing. Sebelumnya dia tidak dapat memahaminya, namun setelah berhasil menembus batas keabadian para dewa, dia akhirnya memenuhi syarat untuk memahaminya lebih dalam. Kau benar-benar luar biasa. Baru saja mencapai keabadian para dewa, namun kau sudah sehebat ini, ucap Ye Beijing sambil tersenyum lembut kepada Xiaoyan. Suaranya terdengar sangat merdu, tetapi di telinga Xiaoyan itu terasa sedikit mengejek. Pada saat ini sebelum Xiaoyan pergi, dia sempat mencari Tianwu. Bagaimanapun juga, Tianwu telah banyak membantunya. Meskipun pada akhirnya Tianwu tidak turun tangan, Xiaoyan tetap ingin berterima kasih kepadanya. Namun Xiaoyan tidak berhasil menemukan keberadaan Tianwu. Xiaoyan menduga mungkin dia sudah pergi lebih awal. Tampaknya dia tidak ingin terlibat terlalu dalam dengan takdir Xiaoyan. Oleh karena itu dia tidak membantu dan memilih pergi sebelum segalanya terjadi. Xiaoyan juga merasa bahwa bantuan yang telah diberikannya juga sudah cukup. Tianwu memberikan petunjuk kepada Xiaoyan dan memberinya teknik bertarung tingkat kuno. Itu bisa dianggap sudah lebih dari cukup. Sampai saat ini, Xiaoyan masih terus memikirkan batu kristal surgawi yang membuat Tianwu terikat. Kemudian batu surgawi itu diserap oleh pagoda emas. Namun aku tidak tahu benda macam apa itu sebenarnya. Meski begitu, sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya. Bagaimanapun, seseorang bernama Ye Beijing sedang mengikutinya. Xiaoyan sama sekali tidak menyangka bahwa sosok nomor 4 dari alam dewa kekacauan juga akhirnya muncul di sini. Dari sosok-sosok misterius yang ada di alam dewa kekacauan, Xiaoyan telah bertemu dengan 3 orang, di antaranya ada Suqiante, Huaken, dan Ye Beijing. Tampaknya tidak butuh waktu lama bagi semua orang yang ada di alam dewa kekacauan untuk menunjukkan identitas asli mereka. Mungkin Xiaoyan juga akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu mereka kembali. Bagaimanapun, mereka merupakan makhluk yang kuat. Dengan hubungan di antara mereka besar atau kecil, mereka pasti akan saling terhubung. Apakah kau ingin meningkatkan kekuatanmu dengan cepat? Ucap Ye Beijing berkata sambil tersenyum penuh arti. Mendengar kata-kata Xiaoyan mulai ragu, lalu mengangguk sedikit. Ada satu model yang bisa membantumu menerobos ke tingkat kedua, kata Ye Beijing dengan serius. Xiaoyan langsung menatap wanita di depannya. Setelah sekian lama bersama, dia sudah bisa menebak dengan jelas apa yang ada di dalam pikiran Ye Beijing. Apakah maksudmu itu adalah metode kultivasi ganda? Ucap Xiaoyan langsung berkata dengan penuh curiga. Ye Beijing tampak tersenyum dan segera melangkah mendekat lalu menatapnya dengan penuh perhatian. Sebagai reinkarnasi dari Yang Mulia, kau benar-benar cerdas. Tidak ada yang bisa kau lewatkan. Kalau begitu, kau juga pasti tahu bahwa aku benar-benar menyukaimu. Suara Ye Beijing tidak terlalu keras, tetapi ruang di sekitar mereka cukup sempit sehingga semua kata-katanya terdengar jelas oleh para kakak seniornya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka langsung berubah dan rancang sampai seperti terhuyung-huyung. Saudari perempuan, adik juniorku adalah seseorang yang sulit didekati. Wanita biasa tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya, ucap rancang. Siapa yang kau sebut wanita besar? Ucap Ye Beijing memalingkan wajahnya dengan kesal. Tetapi ada sedikit senyum nakal yang tersirat di wajahnya, sehingga pesonanya yang lembut dan manis tampak tidak bertentangan dengan sikapnya yang berani.
Tubuhnya bagaikan patung pualam putih yang dipahat dengan sempurna. Dia bahkan tampak seperti hujan putih yang beku dengan seni ukir benar-benar indah. Rancang bergumam pelan dan wanita mulai memerah. Ada senyum Ye Beijing menjadi semakin cerah saat mendengarnya. Metode kultivasi ganda memiliki banyak manfaat. Setelah memahami esensinya, kekuatanmu akan meningkat dengan pesat. Kita berdua akan saling menguntungkan dan itu juga menyenangkan, tidakkah kau ingin mempertimbangkannya? Ucap Ye Beijing mendekat kali ini. Dengan jarak yang sangat dekat, ucap Ye Beijing mendekat lagi. Kali ini dengan jarak yang sangat dekat hingga bibir merahnya hampir menyentuh pipi Xiaoyan. Wajah Xiaoyan memerah karena gugup. Aku pria yang menghargai martabat. Ucap Xiaoyan berbisik pelan di telinganya. Itu tidak masalah. Kali ini aku akan menunjukkan kepadamu. Dia membantumu mencapai langit biru. Setelah itu kita bisa bertarung 300 ronde dengannya. Setelah mengatakannya, Ye Beijing langsung tertawa nakal. Di balik penampilannya yang menawan, Ye Beijing melontarkan kata-kata penuh arti yang membuat para kakak seniornya dan Xiaoyan tertegun buru-buru berpaling. Mereka pasti bisa mendengar semua itu. Xiaoyan berpikir sambil tersenyum pahit. Perasaan bisa tumbuh seiring waktu. Jika sekali tidak terasa, coba 2 kali lagi. Namun jika gagal lagi, 3 kali atau bahkan 4 kali. Ucap Ye Beijing sambil melompat-lompat di depan Xiaoyan seperti kelinci kecil. Walaupun dia tidak memiliki sikap seperti itu, namun dia tidak pernah memaksanya. Bagaimanapun saat ini Xiaoyan sedang terfokus pada pertempuran besar yang akan datang. Sang ratu juga telah diculik oleh Taisu hingga membuatnya bisa memikirkan hal ini. Jadi dia harus terus mencari alasan untuk menolak tawaran Ye Beijing. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai. Ye Beijing segera meletakkan tangannya di bahu Xiaoyan sebelum dia bisa bereaksi. Tubuh mereka berdua menghilang dari bahtera dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, kakak senior Xiaohan baru kakak senior segeralah kembali ke alam dewa kuno dan cari tahu lokasi Taisu. Aku akan meninggalkan tanda di sepanjang jalan ini. Sementara itu di atas kompas terbang, Xiaoyan dan Ye Beijing melesat menuju kehampaan di tengah. Ye Beijing dengan penasaran mengamati lautan kekosongan di dunia sensi yang lebih luas dari tempat asalnya dunia kuno, dewa abadi dan iblis. Dunia ini sungguh menarik. Sudah ribuan tahun sejak terakhir kali aku kesini, para pria di sini tampaknya lebih kuat dari dunia lamaku, kata Ye Beijing dengan santai dan mengabaikan segala kesopanan. Setelah berkata demikian, dia mulai melepas pakaiannya di depan Xiaoyan. Apa yang kau lakukan? Dia mulai melepas pakaiannya di depan Xiaoyan. Setelah berkata demikian, dia mulai melepas pakaiannya di depan Xiaoyan. Apa yang kau lakukan? Jangan begitu, seru Xiaoyan dengan panik. Tentu saja Xiaoyan menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan jika sesuatu yang buruk terjadi. Untuk pertama kali Xiaoyan merasa bahwa istrinya tak berdaya benar-benar menimpa dirinya. Dia refleks menutup kerahnya dan mundur dengan canggung, seperti seorang gadis terhormat yang menjaga diri dari bahaya. Kulit putih di dalamnya yang bagaikan batu giok hanya digores oleh angin yang menghembus. Xiaoyan menutup matanya dengan tangan merasa angin itu sedikit terlalu kencang. Ye Beijing tertawa pelan melihat sikap dari Xiaoyan. Lalu dia mengenakan jubah panjang yang anggun dan menutupi tubuhnya. Seketika sebuah kecapi kuno muncul di hadapannya. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Ucap Xiaoyan segera bertanya dengan bingung. Tuanku, aku hanya ingin bermain musik untukmu. Ucap Ye Beijing sambil duduk dengan anggun. Pinggangnya yang ramping melengkung sempurna. Jemari yang dibagikan oleh Kiok dengan lembut memetik sinar kecapi hingga mengeluarkan melodi lembut yang memukau. Perlahan Xiaoyan merasakan ketenangan dan pikirannya. Jiwa dan pikirannya menjadi lebih rileks hingga membuatnya duduk bersila dan mendengarkannya dengan tenang. Anggur abadi ini adalah anggur yang terbaik.
ujar Ye Beijing sambil menuangkan secawan anggur. Tuanku, minumlah. Biarlah aku bermain musik untuk menghiburmu. Anggur apa ini? Tanya Xiaoyan dengan penuh kehati-hatian. Karena kata-kata tidak dapat diyakinkan oleh Xiaoyan, akhirnya Ye Beijing memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Tentu saja Xiaoyan tidak akan mudah terpengaruh olehnya. Dia hanya mengangguk sedikit dan mengisap sedikit anggur dari cawan itu. Jangan khawatir, seperti yang aku katakan. Jika tidak ada pesan, aku tidak akan memaksamu karena itu tidak ada artinya. Ucap Ye Beijing berkata dengan lembut dan tatapan matanya berkilat sangat mempesona. Anggur itu berbeda pada tingkat pertama dan diseduh oleh Dewa Anggur. Xiaoyan baru saja menembus tingkat pertama dari keabadian para dewa. Jadi ini adalah kesempatan yang sempurna menghilangkan kelelahan jiwa dan menstabilkan domainnya. Setelah ragu sejenak, Xiaoyan menegur seteguk anggur dengan hati-hati. Ras hangat langsung memenuhi mulutnya, dan dia dapat dengan jelas merasakan cairan itu mengalir melalui tenggorokannya dan turun ke perutnya. Seperti yang dikatakan Ye Beijing, anggur ini dipenuhi dengan aturan energi dewa. Bahkan dengan satu tegukan dapat membantai seorang dewa langsung menembus tingkat yang lebih tinggi. Yang paling penting, setelah meminum seteguk seseorang akan sulit menahan diri untuk tidak menirunya kembali. Meskipun Xiaoyan memiliki tekad yang kuat, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk meletakkan tangannya di atas guci anggur. Melihat itu senyuman puas muncul di wajah Ye Beijing. Dewa Anggur sudah lama berada di dalam genggamanku, dia akan memberitahuku sebanyak yang kau minta. Ucap Ye Beijing segera berkata dengan harga saat mendengarnya. Xiaoyan tersenyum pahit di dalam hati. Tampak di dunia ini hampir tidak ada pria yang belum jatuh ke dalam prosesnya. Setidaknya untuk saat ini, Xiaoyan masih bisa menganggap dirinya pengecualian. Suatu saat aku ingin bertemu dengan dirimu yang sebenarnya, ucap Ye Beijing sambil menatap dengan lembut. Matanya yang besar juga berkeliaran penuh harapan. Wajah Xiaoyan langsung memerah. Dia segera menyadari bahwa energi dewa dari anggur itu tidak dapat menetralisasi dengan kekuatannya sendiri. Namun rasa mabuk itu terasa pas, tidak membutuhkannya merasa tertekan ataupun tidak nyaman. Sebaliknya suasana hatinya langsung menjadi lebih santai dan gembira. Anggur yang luar biasa, ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.